Kita gali sedikit ya pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini nanti berkaitan dengan ayat di atasnya ya, surat Al-Falaq ya insyaallah. Qul a'udzu. Qul ini kan kata kerja perintah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad ya untuk membaca surat ini ya. Jadi gini Pak, kalau ada kata perintah berarti kalimat ini atau khususnya surat ini ya, dengan kita membacanya ya, itu sama artinya kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya Allah, seolah-olah seperti ini mananya. Karena Engkau perintahkan aku ya untuk membaca surat ini sebagai bentuk memohon, maka kabulkanlah, karena Engkau perintahkan berarti ya, maka kabulkanlah permohonan aku gitu ya, permohonan kami. Jadi seolah-olah seperti itu. Jadi kita menjalankan perintah Allah kan disuruh katakanlah. Nah, kita ucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti di dalamnya mengandung makna permohonan. Ya Allah, karena Engkau perintahkan kami untuk membacanya, ya, maka kabulkanlah permohonan kami, kan gitu. Ya, makanya ini di antaranya termasuk surat yang kita baca sebagai penangkal, ya, macam-macam penangkalnya. Ya. Nah, kita lanjut dulu ya. A'udzu birabb, aku berlindung kepada Tuhan. Rabb itu dari kata rabba yurabbi, memelihara, merawat. Rabb, ya, yang selalu membimbing. Kita sering baca doa gimana? Warhamhuma kama rabbayani, kan? Rabbayu rabbi, al-murabbi, pembimbing. Ya, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, aku pasti tidak tahu Tuhan. Rabb, ya. Di sini Allah menyuruh untuk memohon ya kepada Tuhan. Nah, di sini makanya ketika Allah mengenalkan dirinya itu tidak langsung disebutkan aku Allah, enggak. Mengenal yang namanya Tuhan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Rabb. Ya. Rabb itu artinya apa? Pemelihara, penjaga, ya, dan yang merawat, gitu ya. Allah sebagai yang menjaga, yang merawat dan yang memelihara manusia. Gitu ya. Sifat rububiyah, ketuhanan, ya. Pernah dengar kata rububiyah? Ya. Jadi ketuhanan, sifat Allah itu yang menjaga, memelihara, merawat. Ya. Rabbil alamin berarti Allah penjaga, perawat, ya, memelihara alam semesta. Nah, sekarang Allah sebagai perawat atau yang menjaga, memelihara manusia, ya. Malik tadi sudah ya, rajanya manusia, ilah, Tuhannya manusia. Ada ulama yang mengartikan gini, kita ini bermohon kepada Allah dengan 3 sifat Allah. Rabb, Malik, dan Ilah. Ada ulama yang mengartikan yang pertama itu ketika anak-anak, ya. Yang kedua Malik itu ketika masa ya beranjak dewasa, ya, sampai dewasa. Yang ketiga ketika sudah tua. Ketika masih anak-anak itu manusia itu butuh bimbingan, ya, butuh penjagaan, ya. Nah, ketika sudah dewasa sedikit biasanya agak-agak bandel, ya. Nah, bandel itu harus ya yang membimbingnya itu Malik, raja, ya, raja itu yang berkuasa, kan gitu, ya. Sehingga ketika manusia ini sudah beranjak dewasa, ketika dia ya ingin berlaku durhaka, gitu ya, ada yang yang membimbingnya ini raja. Kalau raja itu kan sifatnya ya yang memaksa, gitu ya, yang berkehendak. Nah, ketika sudah tua itu biasanya ya turun egonya, ya, bandelnya udah mulai hilang. Sadar, gitu, ilah, ya. Tapi pendapat ini sedikit yang memakainya, gitu ya. Karena sebetulnya kata annas yang sudah saya sebutkan, kalau ada kata benda yang diawali dengan al,
Ya, kalau depannya Anas, kedua Anas, ketiga Anas berarti maknanya sama gitu ya. Kita memohon kepada Allah dengan 3 sifat Allah ini. Rabb sebagai yang merawat, yang menjaga, yang memelihara manusia. Ya. Kemudian Malik. Ya, kita tafsirnya ringkas saja ya. Malik raja. Ya. Setiap orang ya, tidak setiap orang yang memiliki ya, yang kita punya kambing ya, kambing ini ada yang merawat, yang menjaga ya, maka yang merawat ini belum tentu pemilik ya kan ya. Tapi kalau Malik raja tadi yang sudah saya sebutkan di awal ya, pada umumnya raja itu pasti memiliki, karena dia menguasai ya satu kawasan tertentu ya. Terkadang walaupun dia tidak memiliki ya, tapi sebagai seorang raja gitu kan, sebagai seorang raja ya, dia bisa memiliki hal yang asalnya bukan miliknya gitu. Makanya di sini Malik, Allah menggunakan kata Malik. Ya. Allah sebagai penjaga, sebagai pemelihara manusia. Begitupun Allah berkehendak atas manusia itu sendiri. Malik. Ya. Tapi kalau kita Pak, kita punya pembantu. Ya, pembantu itu umumnya masuk Senin sampai Sabtu lah, untuk karyawan lah ya. Minggu dia libur, bisa nggak kita paksa hari Minggu dia suruh masuk? Ya? Di luar jam kerja kan? Iya. Kalau nggak diiming-imingin duit nggak mau dia. Kan gitu. Karena di luar jam kerja kan gitu ya. Nah, tapi Allah ini tidak seperti itu Pak. Ya, Allah jangankan memaksa dia untuk kerja misalkan, menghentikan aliran darahnya Allah bisa. Itu sifat Allah Malik. Makanya nggak boleh dibaca Malikin Nas. Harus satu qiraah saja, Malikin Nas. Gitu ya. Malikin Nas, pendek. Kalau Maliki boleh 2. Maliki Yaumiddin boleh, Maliki boleh. Kalau An-Nas enggak boleh. Gitu ya. Jadi Allah dia ya bisa berkehendak atas manusia, memaksa manusia. Ya. Menghidupkan Allah bisa, mematikan pun bisa. Nah, kita macam manusia enggak bisa. Ya, ini dibaca pendek, Malikin Nas. Ilah itu sesembahan. Ilah, ya. Sudah Allah mengenalkan dirinya Rabb, aku ini adalah pemelihara manusia, penjaga manusia dan berkehendak atas manusia. Maka sembahlah aku. Ilah. Ya, sesembahannya manusia. Kamu sudah mengenal Allah sebagai penjaga dan bisa memaksa manusia, maka kamu harus tunduk dan patuh kepadanya. Ilah dengan menyembahnya. Ilahin Nas. Ya, makanya ilah itu artinya sesembahan, Pak. Ilah. Ya. Nah, makanya Allah itu luar biasa. Allah itu bahasa Arab itu unik kan? Rob Tuhan, Malik kembali kepada Tuhan, ilah pun Tuhan. Kalau bahasa Indonesia semuanya tuh Tuhan. Rob Tuhan, ilah. Nah, jadi yang bisa membedakan makna Tuhan itu hanya bahasa Arab. Ya, itu luar biasanya bahasa Arab. Kenapa Al-Quran itu bahasa Arab? Nah itu. Ya, jadi satu kata itu maknanya berbeda-beda. Qiraah dengan tilawah saja beda. Ya, ilah dengan Rob saja beda. Gitu. Malikin Nas, ilahin Nas, min syarril waswasil. Dari keburukan, kejahatan yang membisikkan. Atau bisikan, dari keburukan bisikan yang bersembunyi. Di sini disebutkan tidak setannya, nggak ada. Al-waswas, bisikan yang bersembunyi. Kenapa tidak disebutkan? Nah, sekarang saya ambil contoh gini Pak, ya supaya bisa dipahami, dicerna dengan baik. Ya, si Fulan adalah pelaku kejahatan. Ya, si Fulan pelaku kejahatan. Dengan kalimat si Fulan adalah kejahatan itu sendiri. Beda enggak?
Kalau pelaku kejahatan, ya itu ada kesempatan dia menjadi baik ya, atau bertambah buruk misalkan. Ada kesempatan dia berubah intinya. Tapi kalau kita katakan si fulan itu adalah kejahatan itu sendiri, bisa nggak dia menjadi baik? Nah, karena dia sendiri adalah kejahatan, ya, mencuri. Bagaimanapun mencuri itu buruk sekalipun untuk sedekah. Ya kan? Nggak bisa. Oh, saya korupsi Pak buat masjid. Nggak ada tuh. Ya tetap yang namanya mencuri, korupsi, maling itu buruk. Ya. Tapi kalau pencuri itu sendiri, ya, nah itu kan suatu saat bisa berubah. Ya. Nah, pencuri dengan mencuri itu dua makna yang berbeda. Nah, ini al-waswas. Was-was itu artinya keburukan itu sendiri, syaitan. Nah ini apa namanya kesalahan berpikir kita Pak. Syaitan kalau dalam benak kita itu apa setan? Hah? Setan? Makhluk. Tapi makhluk halus. Nah, udah salah tuh. Setan makhluk halus. Ya. Nah, kalau yang makhluk kasar namanya apa? Manusia. Nah ini kesalahan. Ma minkum min ahadin illa ya wukila bihi qarinah kata Nabi. Tidaklah di antara kalian itu dari setiap kalian itu kecuali ya itu ada yang namanya qarin, pendamping. Ya, istilahnya ada jin qarin. Teman qarin itu. Ya, teman. Ya, setiap kita dilahirkan itu sudah ada pasangannya Pak, jin qarin, pendamping kita. Nah, ketika kita mati, ya jinnya nggak mati, jin qarin ini ya. Nah, kadang yang kita katakan tadi, apa namanya penampakan, nah, itu orang mati itu makanya sudah sempurna Pak. Coba, makanya istilah itu kan istilah bahasa kita sendiri ya, wafat. Wafat itu apa artinya? Salah lagi. Sebetulnya wafat itu artinya sempurna Pak. Apa? Hamdan yuwafi ni'amahu. Ini kita sambil belajar bahasa nih Pak. Ya, bahasa yang umum yang ada di masyarakat ya kita kaji sekarang. Wafat itu artinya bukan mati. Mati itu mata yamutu mautan. Wafat itu artinya apa maksudnya Pak Diman? Sempurna. Ya, orang yang wafat berarti orang yang telah sempurna keberadaannya di alam dun. Nah, kalau sudah sempurna dia berada di alam ini, kira-kira ada nggak gentayangan tuh? Nah, orang yang punya akal nggak ada tuh roh gentayangan. Nah, itu yang roh yang gentayangan ini sebut dengan qarin. Karena setiap kita ini ada qarin. Ya. Kita punya qarin, bukan khodam, macam mistis khodam, ya khodam. Bapak mau punya khodam nggak Pak? Katanya. Tawarin Pak, ya nah, murah maharnya, pakai mahar lagi, ya, janganlah ya berhubungan dengan seperti itu ya. Nah ini ya, kayaknya di sini al waswas, misyaril waswas dari bisikan setan. Maka setan ini adalah sifat. Setan itu pasti buruk atau baik? Bisa berubah nggak setan? Nah, nggak bisa. Kan setan itu sebetulnya al-bu'du anil khair. Setan itu Pak dari bahasa itu ya, sesuatu yang jauh dari kebaikan. Ya, jauh itu udah nggak bisa dekat nih setan ini. Ya. Makanya setan itu ya itu kejahatan itu sendiri, bukan pelaku kejahatan. Bukan. Ya. Jadi misyarril waswas dari keburukan, bisikan yang bersembunyi, bisikan setan yang bersembunyi. Ya, kalau dalam hadis itu manusia manusia itu ya jin tadi ya jin. Ya. Ketika dia mengingat Allah, ya setan itu ya itu mengecil. Nah, ketika dia banyak mengingat Allah, ketika dia mengingat Allah, setan itu mengecil ya. Tapi kalau dia jauh dari Allah, dari zikir pada Allah, ya,
maka dia biasa melumat hati manusia, ya, sehingga dia hatinya buruk, busuk, ya. Jadi al-khannas itu yang bersembunyi, ya. Al-waswas, bisikan setan, berarti setan. Al-waswas itu kejahatan itu sendiri, Pak. Maka dia tidak akan bisa berubah menjadi baik, ya. Pelaku kejahatan ada kesempatan dia menjadi baik, tapi kalau kejahatan itu sendiri sampai hari kiamat pasti jahat, ya. Mencuri, ya, mencuri ini buruk, tidak akan menjadi sesuatu yang baik kan gitu, ya, mencuri, ya. Nah, itu waswas itu sendiri itu namanya setan, ya, dari keburukan setan yang bersembunyi. Alladzi waswisu, yang membisikkan. Sebetulnya gini, Pak, waswas itu terambil dari kata ini, gemerincing emas. Jadi dulu itu dinar, ya, atau koin emas, ya. Itu ketika dijatuhkan bergerincing gitu, ya. Ini orang tertarik. Sehingga waswas itu suatu bisikan, ya, yang selalu mendorong kepada keburukan. Itu waswas. Gitu, ya. Nah, makanya waswas ini macam-macam, ya. Jadi di sini disebutkan alladzi waswisu, yang dia membisikkan kejahatan itu dalam hati manusia. Itu selalu ada. Minal jinnati wan. Nah, kan disebutkan tuh. Setan itu bisa dari bangsa jin dan bangsa. Berarti, ya, setan ini sifatnya bukan macam kita bilang ada setan, bukan setan kuntilanak, genderuwo, ya, bukan itu, Pak. Setan ini sifat, karena ada setan dari bangsa jin dan manusia, ya. Jadi ingat, ya, bukan setan macam kita bilang kuntilanak disebut setan, tuyul disebut setan, genderuwo setan, bukan setan itu. Setan itu sifat. Jin itu tadi yang terhalang, ya, yang terhalang, ya, majnun kan sama, ya, nggak bisa kita lihat jin, pada dasarnya tidak bisa kan gitu, ya. Nah, kembali lagi, ya, kemudian tadi dorongan, ya, dorongan untuk berbuat kejahatan ini, bisikan ini, ya, ada di dalam hati kita, ya. Nah, di sini kita memohon kepada 3 sifat Allah, Pak. 1 Rob, 2 Malik, 3 Ilah. Coba kita memohon kepada tiga sifat Allah dari berapa keburukan? Min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur. Coba, berapa keburukan? Hanya 1 saja. 1 keburukan, tapi kita memohon kepada Allah dengan 3 sifat Allah. Berarti ini bahaya nggak nih? Bahaya. Karena itu ada di dalam diri kita, Pak. Ya, ada di dalam diri kita. Ya, makanya dorongan untuk berbuat buruk ini, ya, dorongan itu bisa dari nafsu. Nafsu ada di dalam diri kita. Ada setan tadi di dalam diri kita. Ya. Kalau nih, apa bedanya dorongan dari hawa nafsu dan dorongan dari setan? Apa bedanya? Jangan katakan semuanya dari setan, jangan gampang nyalahin setan. Wah, setan loh. Gak bisa kita gampang nyalahin setan, ya. Ada dorongan nafsu, ada dorongan, apa bedanya? Dorongan setan, dorongan yang ke arah yang negatif. Kalau nafsu? Kalau nafsu tidak semuanya negatif. Oh gitu. Nafsu itu lagi kan. Nafsu itu, ya, itu dorongan yang ada dalam diri kita, ya, yang umumnya itu akan terus mendorong kita, ya, dia tidak akan berhenti sampai, ya, tercapai keinginannya. Nah, itu disebut hawa nafsu, ya. Ayo dong. Nah, ya, itu dorongan dari diri kita. Nah, kalau hawa nafsu itu dia tidak akan merasa puas sampai terpenuhi keinginannya. Kalau setan itu simple. Dia lihat orangnya, targetnya yang penting rugi. Kalau setan apa yang penting? Nah, sasarannya dilihat, Pak.
dia menggoda orang soleh dan menggoda orang fasik beda. Ya, ada orang soleh rajin ibadah, dia nggak bakal ngegoda sama zina. Ya, jalannya macam-macam. Ya, dulu ada kisah Barsiso, pernah dengar mungkin ya. Nah, ini kisah sebagai ceritanya. Itu kan orang soleh, lihat setan ya dalam wujud yang lain, ya bukan dalam wujud bentuk aslinya, gitu ya, jin. Dia ibadahnya luar biasa. Kok ada orang ibadahnya macam kayak gini? Gimana caranya? Nah, ngobrol-ngobrol, ya gampang. Ya, saya ini bisa ibadah kayak gini, ya gara-gara dulu pernah zina. Dulu mantan orang gak baik zina, ya mantan pembunuh. Wah, zina bunuh itu dosa besar, nggak mau saya. Yaudah yang ringan aja deh, ya minum khamar. Asalnya kan itu, dia menggoda dengan cara dia menunjukkan sebagai sosok yang soleh. Oh, saya pengen seperti dia tuh, orang soleh, orang baik. Gimana caranya? Ya, nah kan seperti itu. Masuknya dengan cara berbeda. Ya kalau ke orang fasik baru, nah ini khamar nih. Ya, kamu jangan dulu sholat deh. Kamu berapa tahun sekarang? Udah baru 50 tahun. Nabi aja kan 63, kan? Kamu belum pensiun 50 tahun. Nggak apa-apa, korupsi yang banyak. Ya, korupsi, zina, beda lagi dia cara menggodanya. Ya. Dan kalau setan itu prinsipnya yang penting rugi, Pak. Beda dengan hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu kan tadi sebelum dia terpenuhi dia akan terus goda. Kalau setan yang penting rugi. Yang belum sholat atau yang udah sholat. Kamu udah sholat kan? Udah. Sholatnya di mana? Di rumah. Bagus. Yang penting jangan ke masjid deh. Yang penting sholat. Ya. Yang penting kalau jawaban yang penting sholat dia ya. Sekarang nggak ke masjid. Kalau orang semua sholat di rumah, gimana masjid? Sepi. Ya kalau ditanya yang nggak sholat tuh, ya belum tentu nggak sholat mereka. Pinggir rumah nih, pinggir-pinggir masjid, belum tentu nggak sholat. Kalau ditanya sholat Pak, sholatnya di mana? Di kamar, di rumah, ya kan? Yang penting rugi. Nah, udah ke masjid mau dia, udah jamaah kan, udah, ya nggak usah sholat sunnah ngapain? Ya nunggu aja di luar sambil rokokan sambil ngobrol. Ya, habis adzan ya nunggu waktu qomat aja, ngobrol ngalor ngidul. Yang penting jangan sholat sunnah. Nah, prinsip setan itu yang penting rugi. Beda dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu makanya dorongannya lebih kuat. Syahwat itu, ya. Nah, kalau jadi hawa nafsu itu, syahwat itu dorongan yang ada di dalam diri kita, ya, yang cenderung menyuruh kepada ya keburukan. Itu syahwat. Ya, an-nafsul ammarah. Makanya kata Nabi Yusuf itu kan apa? Wa ma ubarriu nafsi inna nafsal ammaratum bisu illa marrahimar rabbi. Ya. Aku ini tidak bisa berlepas dari ya nafsuku. Wa ma ubarriu nafsi. Sekelas Nabi Yusuf itu digoda oleh Zulaikha, bukan yang enggak tertarik, Pak. Laki-laki perempuan yang wadonnya kayak api ya. Wadonnya itu perempuannya itu cantik punya jabatan, orang kaya, ya berduaan di kamar, ya. Nah, kira-kira ngapain Pak Ji? Kalau digoda kayak gitu, ya. Nabi Yusuf masih muda Pak. Kalau orang tua digoda bisa jadi nggak nafsu, udah tua. Nabi Yusuf jiwa muda, ya digoda sama wanita makanya kata Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak bisa berlepas diri dari nafsuku. Ya, innan nafsala ammaratum bisu. Nafsul ammarah itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Kecuali orang yang Allah berikan rahmat, illa man rahimar rabbi. Inna rabbi ghafurur. Ya, nafsu itu ada dalam setiap kita. Hanya bagaimana kita menyikapi nafsu itu. Kan wa nafsi wa ma sawwaha falahma fujuraha wa Allah ilhamkan kepada nafsu itu satu untuk berbuat fujur, berbuat dosa, satu lagi jalan untuk berbuat takwa. Tinggal mana yang mau dipilih. Ya, kalau kita nurutin hawa nafsu itu nggak ada selesainya, makanya ya orang yang korupsi miliaran triliunan
Itu kan bukan nggak punya duit, udah punya harta ratusan miliar masih pengen korupsi. Nafsu. Oh, terus. Ya. Nah, setan itu yang penting rugi. Ya? Nah, ya berarti berkolaborasi. Nafsu sama setannya duet. Udah. Nah, kalau udah berkolaborasi wis gati kumaya. Ada ya. Itu ya. Jadi minal jinnati wan nas. Ya, setan itu berarti sifat yang ada di dalam diri kita. Ya. Dari bangsa jin dan manusia. Ya, bukan setan ini bukan yang kita bahasa kita ya. Oh, kenapa takut ketemu setan? Bukan setan kuntilanak. Itu bukan setan. Kalau setan dalam pandangan agama itu bukan setan seperti itu. Walaupun dia memang jin kafir. Ya, jin kafir itu selalu menampakkan dirinya. Ya. Nah, kalau yang beriman enggak. Ya, enggak ada kerjaan, Pak. Ya, enggak ada kerjaan karena semua ada dunia masing-masing. Ya, manusia ya pada umumnya itu kan bersosialisasi. Kalau ada manusia menyendiri terus biasanya kan punya masalah. Ya. Biasanya orang ini kalau punya masalah cenderung menyendiri, introvert. Ya. Kalau jin itu kan sifatnya kebalik dengan manusia. Dia itu tipenya menyendiri. Kalau jinnya hobi menampakkan diri berarti jinnya punya masalah. Dibalik. Jinnya bermasalah. Kalau manusia hobi menyendiri berarti dia bermasalah. Kalau jin hobi menampakkan diri berarti jinnya punya banyak masalah. Dibalik. Ya, normalnya manusia kita ngobrol, berkumpul, bersosialisasi, ya, berinteraksi. Beda dengan jin. Ya, kalau manusia kerjaan makanya biasanya ngejar-ngejar jin tuh. Rumah kosong dijadiin konten. Ya. Jinnya datang, akhirnya berkolaborasi kan? Iya. Itu kan manusia kurang kerjaan. Kalau ada kerjaan gini Pak, ngaji, kerja. Kalau nggak ada kerjaan kan gitu bingung dia mau ngapain nih malam-malam nih Pak. Ya, kita ke rumah kosong yuk, katanya kan. Coba Bapak yang kalau nggak ngaji gini, ya, ngajaknya kemana nanti? Pak, kita main ke rumah kosong yuk, merekam makhluk goib. Ya? Laris lah. Ya. Oh iya, jin. Ya, jin itu bisa mengalir dalam aliran darah. Jin. Ya. Jin bisa. Ya, begitu dia ya ya begitu ya disebut makhluk halus ya. Istilah makhluk halus merujuk kepada tadi ya. Ya, jin muslim, jin kafir ada. Ya layaknya kita manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, sama. Ya. Makanya kita berdoa khususnya membaca surat ini Pak, agar terhindar dari segala keburukan tadi, termasuk jin kafir tadi. Setan ya. Jin kafir itu berarti masuknya setan. Ya, kalau ada manusia yang membangkang kepada perintah Allah ya sama setan. Setan sama secara ya istilah. Nah, berarti yang orang-orang kafir itu ya secara agama kita bisa disebut setan. Ya, sifat membangkang. Gitu. Ya. Baik, ada lagi? Yang was-was itu. Kenapa tuh? Yang suka ada dalam hati suka was-was itu termasuk ke dalam itu juga. Bisa, kalau pendeteksiannya mungkin ada ya. Maksudnya was-was kita ini beda dengan was-was orang Arab ya, orang dalam Al-Quran ya. Was-was kita itu apa? Was-was itu khawatir ya? Khawatir, banyak khawatiran. Iya. Misalkan kalau suka wudu itu. Nah, was-was. Itu termasuk itu godaan jin. Ya, setan juga sama. Ya, jadi dia membisikkan agar kamu itu belum sempurna ibadah. Makanya cara masuk setan itu Pak beraneka ragam ya. Setan ini nggak harus dia goda orang yang sudah fasik saja enggak. Ya, termasuk kepada orang yang sudah baik ya, ada wudu. Kamu wudunya belum sempurna, ulangi lagi. Nah, ya.
Saya tuh punya teman banyak nih ya, bukan banyak ya, ada yang seperti itu ya. Kalau saya itu punya kawan itu takbiratul ihramnya sebelum imam mau ruku dia belum dapat tuh. Allahu Akbar. Sholli. Allah. Sholli. Udah mau mau ruku baru dia. Itu ada seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Itu termasuk waswas ya. Itu bisa diindikasikan gangguan jin. Ada seperti itu. Itu ada Pak. Betul ada. Ya, was-was seperti itu banyak. Ada yang wudunya ulang lagi habis itu air. Macam-macam ya. Ya? Pak. Hamzah itu dorongan. Ya. Makanya Hamzah itu kan cara baca Hamzah itu apa? A, didorong bukan ditekan. Kalau ditekan jadi A. Hamzah itu artinya apa Hamzah? Ya, dorongan, mendorong ya. Jamaknya hamazat. Hamazat a'udzubillah min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, aku berlindung kepada Allah dari dorongan-dorongan negatifnya setan. Karena sebetulnya setan itu kan tadi hanya mendorong. Ya. Dia hanya bisa mendorong, Pak. Yang timbul itu tadi nafsu didorong oleh setan, yang ketemu dia. Kolaborasi antara nafsu dan setan itu ya, dia hanya bisa mendorong. Ayo, enggak usah sholat sunnah. Nggak usah sholat jamaah, gitu ya. Yang penting rugi. Itu dorongan setan. Ya. Itu mulai dari tadi nafsu kita. Nafsu itu kan nafsu itu nggak bisa dibuang. Ada dalam diri kita, satu paket. Nah, yang menguatkan ini yang mendorong setan. Nafsunya timbul, setannya dorong. Ya, jadi kalau api itu supaya besar gimana? Ya kasih bensin. Nah, itu ya. Jadi setan ini macam bensin itu. Riaknya udah ada. Riak apinya itu. Disiram pakai bensin, ya, meleduk jadinya. Gitu. Itu hamazah, ya, hamazati syayatin. Dorongan. Ya. Surat An-Nas ini banyak orang ketika mau sholat membaca surat ini. Ya. Ya itu bisa, makanya surat An-Nas ini masuk ke dalam doa. Bisa kita baca sebelum sholat atau kita merasa was-was, kita baca surat ini. Ya, jadi ini termasuk ayat ruqyah juga, surat yang dibaca dalam ayat ruqyah. Ini termasuk surat An-Nas ini. Ya. Satu paket dengan Al-Falaq nanti. Disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. 2 surat yang dibaca untuk sebagai bentuk perlindungan kepada Allah gitu. Ya. Kalau hubungannya dengan iblis itu gimana Pak? Antara iblis sama setan? Ya, iblis itu pasti setan. Sama ya. Ya, iblis itu ya jin kafir lah ya, setan juga. Ya, cuma iblis itu kan dedengkotnya setan. Iblis itu artinya yang berputus asa, Pak. Iblis itu bentuk masdar dari al-ablasa yublisu iblisan. Wa yauma taqumus saatu yublisul mujrimun. Pada hari kiamat orang-orang durhaka itu berputus asa. Ya, karena dia berputus asa dari rahmat Allah, tidak mau bersujud kepada Adam, ya, sehingga dia disebut dengan iblis. Ya, iblis ini Jin juga itu ya. dari bangsa jin, kana minal jin, ya. Penempatan kata-kata roh dan ilah tadi, ketika kita mengaminkan doa, kita kan di WA sekarang banyak tuh orang berdoa, kita amin ya Rob, boleh ya? Boleh. Amin Ya betul, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rob. Ya. Singkat. Ya, baik ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti. Ya, jadi kalau yang ini nggak apa-apa, nanti minggu depan Al-Baqarah tetap ikutnya. Karena sebetulnya berkaitan ya. Nah, jadi hari ini diingat ya, ada al-waswas. Waswas berarti kata benda. Kalau yuwaswisnya itu bentuk kata kerja. Ya, dengan rumus tadi ya Anita ya. Itu bisa pakai terus. Ya. Waswas artinya bisikan.
Kalau yuwaswis itu artinya membisik yang, ya. Berarti bentuk kata kerjanya. Ya, jadi beda. Tapi kalau tadi bunyinya berbakar, Nah, kalau was-was Indonesia khawatir ya. Ya, ragu-ragu gitu maksudnya. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat ya. Kita terus belajar, khususnya tadi dari segi bacaan ya. Kita baca setiap waktu, ya Nas ini pasti paling sering dibaca juga nih. Ya tahu artinya ya. Jadi selain kita ngaji ini, kita baca dalam sholat, khususnya dalam sholat, kita tahu artinya. Selain bacaannya benar, artinya sudah kita paham. Oh ini kemarin nih Al-Khonnas nih. Khonnas itu artinya yang bersembunyi. Ya, nah, jadi sudah tahu artinya. Soalnya kalau udah tahu artinya, sholatnya lebih fokus lagi, lebih khusyuk lagi ya. Itu kan harapannya ke situ. Ya, tujuannya itu kita lebih fokus, lebih khusyuk. Khususnya dalam beribadah seperti sholat ya. Baik ya, shadaqallahul azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.